Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat maghrib bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjalankan salah satu program daripada jemaah kita semua, yaitu tahsil Quran. Kita semua insyaallah di setiap malam Senin, setiap setelah maghrib kita akan sama-sama memperbaiki bacaan Quran kita, terutama di surat-surat yang biasa kita baca, yang mana kita haruskan dalam hal ini di surat Al-Fatihah. Dan kita bukan untuk saling menilai atau saling menguji, dan kita sama-sama belajar di tempat kita bersama-sama mempelajari bacaan Quran. Insyaallah waktu kita paling tidak hanya 20 menit ke depan, dan dari sini kita manfaatkan dan menjadi awal dari bacaan kita yang lebih baik dan benar. Karena bacaan Quran ini kalau ada salah pengucapan maka bisa mengubah arti. Begitu juga dengan ucapan pendek, jadi tajwidnya harus kita perhatikan agar dia terhindar dari perubahan makna daripada bacaan-bacaan Quran kita. Baik, kita awali bersama tahsil Quran kita ini dalam rangka sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba sama-sama mendengar bacaan Quran surat Al-Fatihah. Insyaallah akan coba saya bacakan terlebih dahulu. Nanti kita akan satu persatu sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah kita semua sudah hafal. Kita tinggal memperbaiki saja ucapan-ucapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita coba dalam bacaan ini kita sama-sama pelajari terutama cara pengucapannya. Pertama kita lihat dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bis. Nah, bis ini harus kita jangan mantul. Kadang-kadang dia tidak sengaja mengucapkan Bismillah ini Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah itu kita akan lihat Bismillah. Ini mengucapkan huruf lam. Ini kita letakkan ujung lidah di belakang gigi seri atas kita. Bismillah. Ya. Jadi kalau kita ucapkan, kalau L-nya Indonesia dengan L-nya Arab itu berbeda. Kalau L-nya Indonesia L biasa. Tapi kalau Arab L. Bismillah. Jadi bukan Bismillah, tapi Bismillah. Ujung lidah kita ditegalkan di belakang di seri atas. Bismillah. Kita coba lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha yang di huruf setelah huruf mim, setelah huruf lam itu ada huruf ha besar. Bismillahir. Jadi dia pengeluaran suaranya itu dari suara dada kita. Bismillahi, karena ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Bismillahi, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bedakan antara huruf ha besar dan huruf ha kecil. Kemudian dalam mengucapkan huruf ro di sini juga harus tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan ro, jangan bulat, mengeluarkan ro pakai huruf o, tetapi menggunakan huruf a-nya huruf a, ro. Jadi seakan-akan kita mengucapkan a, tapi ada huruf o-nya sedikit. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya besar. Dan di sini takhim tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita dari yang tadi nanti di artinya. Dan sementara ini kalau Bismillah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim ini ro-nya adalah tebal. Ro. Kemudian setelah huruf ro itu ada huruf ha kecil. Ini kita harus bedakan huruf ha kecil dan huruf ha besar. Kalau ha besar ini ha, Bismillahi. Kita rasa di dada kita. Hi, Bismillahi. Tapi ketika kita masuk huruf ha kecil, itu sudah masuk huruf ha ini ke tenggorokan kita, ya, kalbi di tenggorokan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya itu betul-betul kita bedakan antara huruf ha besar dan huruf ha kecil. Dan seterusnya huruf mim insyaallah ya sama, 2 harokat macamnya, ya terlalu panjang, 2 harokat. Mirrah, nah ini arti yang masuk ke huruf ro, tapi nanti ketika masuk ke huruf ro
Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap di akhir kalimat kalau ada huruf mim, maka huruf mimnya itu dijelaskan. Jadi kita biasanya mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya itu tidak terlalu kuat. Mimnya itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus terdengar karena untuk menjelaskan bahwa di akhir kalimat ini ada huruf mim. Hukumnya adalah guna. Dia harus diilmukan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga nanti kalau di huruf di akhirnya huruf nun, ini juga harus dikuatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. M-nya harus dikatakan. Jadi jangan hilang. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. M-nya tidak dikatakan. Tapi sebaiknya yang awalnya nun atau mim kalau di akhir kalimat harus dikatakan. Sama seperti kalau dia berqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya harus dikeluarkan. Begitu dengan huruf mim dan nun. Harus jelas mengucapkan. Didengungkan tetapi ada suaranya, jangan hilang. Dan kita awalnya bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah itu yang bisa kita lihat dari bacaan bismillah. Mungkin kita lanjutkan lagi ke bacaan berikutnya. Surah Al-Fatihah ini Alhamdulillah, ini rawan. Ini kata-kata rawan di sini ada lagi makhluk kan? Alhamdulillah. Dia kurang tepat di situ karena dia makhluk. Lam yang bisa makhluk dia sudah pernah kita pelajari itu di huruf ba, ya, huruf ja, huruf dal, huruf o dan ko. Itulah yang makhluk. Itulah yang makhluk ya. Itulah yang makhluk. Selain itu jangan. Jadi kalau kita alhamdulillah berarti lamnya itu makhluk ya. Jadi paham. Alhamdulillah. Ada hak kecil keluarkan. Semua kita. Alhamdulillah itu dia letaknya di ujung tenggorokan kita. Alhamdulillah. Lagi dia harus jelas. Jadi kalau kita belajar Quran nanti ada latihannya. Insyaallah ada latihan. Dan ini berulang dari ujung lidah di belakang gigi seri atas. Jadi bukan al, tapi n. Ini bukan al, bukan L Indonesia, tapi L-nya N. Kalau kita misalnya apel, kalau apel yang Indonesia apel, hilangkan diri saja. L-nya hilangin. Hilangin. Tapi kalau dia di L-nya orang di belakang gigi seri atas L, apel, apel sama apel. Nah, yang tepat ketika kita baca Quran itu L-nya di belakang gigi seri kita. Kita terapkan di surat Al-Fatihah di ayat Alhamdulillah ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
mim sukun. Juga huruf dal ini jangan terlalu lama, karena di huruf mim sukun ketemu huruf dal ini dia tidak boleh terlalu lama dalam mengucapkan huruf mim sukunnya. Jadi kita harus cepat. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan alhamdulillah. Nah, salah. Dia masuk ke dalam ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi dia agak lama. Seperti kita mengucapkan kalau ada mim huruf ba, mim bainah lama. Tapi kalau dia huruf mim ketemu huruf hijaiyah selain ba dengan mim, maka ini ishar syafawi. Dia harus jelas dan harus cepat dalam pemindahan hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah kita sudah pernah belajar, ya. Jadi kita dalam mengucapkan huruf A ini kita sudah mempelajarinya. Kadang-kadang kita suka membedakan huruf A dengan A. Jadi kita harus perhatikan A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk nada bacaan kita, lagu bacaan kita itu tidak terlalu menjadi prioritas kalau bacaan. Kalau bacaan Quran, tafsir Quran, bacaan Quran. Kalau untuk nada seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah nomor sekian nada-nadanya. Tapi yang paling penting bahkan ada seorang syekh ini nanti insyaallah saya kirimkan linknya. Ini ada Syekh Aiman Rusdi. Jadi beliau itu bahkan kalau mengajarkan bacaan ini yang menjadi salah satu qori yang internasional. Beliau tidak menganjurkan bagi kita yang terlalu mementingkan nada itu sudah tidak terlalu utama. Paling utama adalah bagaimana kita mengucapkan. Cara sudah biasa kita lakukan bacaan, ya silakan saja. Tapi yang paling penting adalah benar atau tidaknya dalam mengucapkan bacaan-bacaan Quran kita. Kemudian berikutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ini hak kecil tadi. 1, 2, 3. Ada mim di akhirnya, jadi harus dikatakan lagi Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di sini insyaallah sudah pengucapannya tidak terlalu sulit, karena di sini tidak ada yang masuk ke makhluk yang terlalu sulit. Hanya saja yaum di sini, maliki yaum. Nah, ini yang masih masuk mad lain. Sebenarnya ini agak dipanjangkan, walaupun dia benar kalau mengucapkan ini maliki yaumiddin. Jadi jangan maliki yaumiddin, jangan. Tapi ada penekanan di sana. Ya, ada penekanan, ada landai. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ya. Yaum itu tidak terlalu lama.
ada dua huruf ya di sini. Tasdid di mana ada dua huruf ya. Di sini dikasih tasdid untuk ada penekanan di huruf ini. Jadi jangan iya jangan, tapi iya. Jadi kita betul-betul tekan. Tapi kalau kita tidak tekan, kita bisa berubah arti. Coba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ya, sekarang soal itu di hulu. Ini hulu ini biasanya ada panjangan ibunya. Kalau saya iyyaka na'budu wa sudah panjangan. Lewat 1 detik saja sudah dianggap kepanjangan. Jadi betul-betul harus agak cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada huruf ain. Kemudian nas. Nah ini huruf nas. Jadi sinnya betul-betul harus terdengar. Nas. Jangan mantul dengan nasra, nasra, nasta'in. Ya. Kita bagi yang kelima. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada huruf ain bertanda kasroh. Ain nasta'in. Ini adalah nasta'in. Tapi kita betul-betul ucapkan ain nasta'in. 1, 2, 3. Nasta'in. Maksudnya karena ini ada huruf ha sukun, tandanya mati, maka dia sekali tidak ada kita ada getar. Ihdinas. Nah, di sini setelah huruf nun ada huruf shad, ada syaddunya, ada tasydid di sini. Nah, ini berbeda dengan huruf sin tadi. Kalau sin tadi biasa nas, tapi kalau dia sudah ada huruf shad di sini, dia harus mengucapnya itu agak melengkung, baca nos. Lidah kita itu menengok ke bawah. Nas, ya, nos. Ya. Beda dengan nas tadi. Kalau nas biasa nas, karena sin, sekarang huruf sin. Tapi kalau huruf shad, nos. Ya, ada huruf o-nya, tapi tidak terlalu terang. Nos. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Sini ada lam sukun. Langsunglah kita ke lidah ujung lidah kita di belakang gigi seri atas. Ya. Ihdinas siratal Jadi bukan ihdinas siratal, tapi ihdinas siratal. Karena lamnya di ujung lidah kita di belakang gigi seri atas. Ya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ini huruf qaf bertanda kasroh.
ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua, tiga. ihdinas siratal mustaqim. Ini di akhirnya tapi dengarkan ini sudah pas insyaallah. Kemudian di ayat terakhir, nah ini catatan di ayat yang terakhir ini cukup panjang. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cukup panjang. Boleh kita berhenti nanti di siratal ladzina an'amta 'alaihim dari sini. Tetapi ada catatannya sebenarnya, ada catatannya. Kalau kita membaca Al-Fatihah ini, bismillahnya kita jabarkan, ayat terakhir ini dia harus diwasal, dia harus disambungkan ke ghairil maghdubi. Makanya bagaimana caranya kalau kita tidak sampai, sedangkan kita sholat, bismillah kita jabarkan. Tapi kalau bismillah tidak jabarkan, boleh kita berhenti di sini. Misalnya kita di sholat kita ada saudara-saudara kita yang memang di dalam ketika jadi imam terutama itu tidak bismillahnya disirkan, bukan dari bahasa disirkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saudara kita, dan itu betul, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di satu sisi juga bismillah itu dijabarkan. Nah, karena kita di sini mayoritas dijabarkan, maka di ayat akhir ini konsekuensinya kita harus waspada. Karena khawatirnya kalau kita tidak baca, nanti surat Al-Fatihah ini menjadi 8 ayat. Nah itu yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Ulama maksudnya dia lebih ke pemerhati ayat-ayat Quran. Jadi kalau kita nah gimana caranya? Maka kalau kita tidak sampai nafas kita di situ, maka boleh seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini kita sampai. Tapi kalau tidak sampai, kita boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ berarti. Atau ada pilihan yang lain. Ya. Boleh juga berhentinya nanti di sini, jadi alaihim yang pertama, tetapi nanti konsekuensinya kita ulang lagi di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini jarang orang yang melakukan ini. Tapi biasanya banyak orang dia kalau mau berhenti dia di ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti di situ ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kita jaharkan bismillah dari awal. Coba kita baik tujuh kita mungkin bisa tes. Kira-kira kita sampai di akhir kita wasolkan, kita sambung.
An'amta alaihim berarti kan. Nah, sih. Jadi memang ini mengajar afdal daripada bacaan. Tapi tadi kalau kita tapi kalau sudah biasa dijalankan bismillahnya kita suarakan sebaiknya jangan tiba-tiba jadi sering jadi pertanyaan jemaah enggak ini. Ya kalau kita baca bismillah tapi tipsnya seperti itu berartinya di ghairil maghdubi alaihim kita ulangi kalau itu tidak sampai sekali kalau sampai itu lebih bagus lagi. Lalu kita bahas kembali bacaannya di ayat ini di ayat 7 ini. Ini huruf shad tandanya kasroh. Ini harus ada pembeda antara huruf si dengan si. Siratal. Ini ada lam tasydid. Huruf lam tasydid ini lagi-lagi ada 7 lidah kita tempelkan di lam ini bisa dipangkas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita coba lagi ayat 7. Bagaimana ini mau kita berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim ya? Nanti kita ulangi ghairil maghdubi 'alaihim. Apa kita langsung sambung sampai akhir? Kira-kira apa sampai akhir? Cuman kadang-kadang Kalau tidak pertama saya memang belum tahu ilmunya. Selama ini saya baca karena ilmunya nggak tahu ya, saya dengar yang saya perhatikan cuma pernah dengar ilmunya. Terus kedua sih karena grogi jadi nggak nyampe. Kalau dipraktekkan nyampe malah bisa lebih kalau kita ngaji sendiri itu bisa. Kadang-kadang kondisi itu dan yang pasti ilmu tadi saya memang belum tahu kalau putusnya di situ. Selama ini cuma pernah dengar nggak ada kaitannya dengan al-fatihah sir atau jahar. Setelah tahu kan kita ternyata begitu. Ya alhamdulillah. Kalau sah atau tidaknya tak sah. Tak sah kalau kita berdiri di sini tak sah. Tapi untuk sebenarnya afdal daripada bacaan Quran kita. Terutama ini Pastikan kita main yang bagus lebih afdal kan gitu. ya. Jadi kita di akhir ayat 7 ini kita bareng-bareng baca 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di sini Saya pernah belajar juga dulu sama orang tua ya, sama kadang kita yang nggak tahu hukumnya baca Quran sering mencerna mungkin bisa jadi yang bagaimana itu langsung dipaksain ya. Nah itu hukumnya pernah sama seperti misalkan kita azan gitu nggak kuat tiba-tiba langsung dikatakan itu dipaksakan gitu ya di 15 ini. ya. Gimana sih? Ya, memang betul Pak. Jadi memang di dalam Al-Quran ini maka ada tanda waqaf, ada tanda wasol, ada tanda berhenti, ada tanda tetap lanjut di bacaan. Begitu juga ada bacaan-bacaan ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak kuat, sebaiknya memang kita atur bagaimana pengucapannya, bagaimana napas kita. Misalnya kalau kita baca di sini, kita bisa mengatur kira-kira sampai atau enggak. Kalau nggak sampai jangan dipaksa, kita bisa kita ambil adat ya, bisa kita ambil kayak saja. Allahu Akbar, bisa diambil di sini. Kalau ada kayak ini memang tidak terlalu dibutuhkan, tetap diperhatikan, tetapi yang harus diharapkan bisa lebih dari diharapkan. Tapi kalau napas kita tidak sampai, sebaiknya tidak kita paksakan. Bahwa tanda itu Ya, kadang bisa berupa arti juga, bisa berupa arti kalau kita putus di tengah bacaan itu. Itu makanya kita ini sebaiknya kita mengukur bagaimana kekuatan napas kita. Kalau bisa tadi kita ambil dulu napasnya dalam-dalam, kemudian kita simpan di perut. Kalau perut kita kencang, ini berarti kita sudah
cuma cadangan pernapasan, cadangan napas di sini. Maka kita evaluasi di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ada yang dari istilah sampai kayak tujuannya napas. Jadi sebaiknya tidak diputus, ya, tidak diputus bacaan karena kita baca Arab di bahasa. Karena kalau kita putus, akhirnya bisa merubah arti. Di semua bacaan Quran, di adzan, di qomah, di bahasa yang lain juga tidak boleh memutus, mengambil nafas ketika membaca. Mungkin sedikit bisa kita sama pelajari. Selama kita masih belajar, selama kita selalu mempelajari apapun itu dalam agama, maka kita punya kesalahan kita tetap digolongkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, ketika kita belum tahu maka dimaafkan, ketika kita lupa maka dimaafkan. Tapi kalau kita menghindari dari belajar, maka itu yang menjadi kesalahan kita. Belajar itu tidak boleh ada berhentinya. Kita harus terus belajar. InsyaAllah beberapa dari hasil Quran ini, memperbaiki bacaan ini akan kita sama-sama laksanakan setiap hari Ahad, ibadah Maghrib malam Senin ini. Kita uruskan